Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Alipia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan tingkat 1B dengan nomor induk 10 40 20 14. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yang di dalamnya menjelaskan A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, perubahan pendidikan ke masa depan agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan dalam medis, atau suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik. Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yaitu untuk membantu peserta menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu hukum, politik, sosiologi, administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa, dan ilmu filsafat. Landasan ini terdiri dari landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan A. Proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 500 sebelum Masehi. Dari zaman batu Neolitikum hingga zaman perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, Cina Selatan, ke daerah-daerah di Asia bagian selatan termasuk daerah kepulauan Indonesia. B. Identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas atau identity secara harfiah yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional yaitu identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau Pancasila diamalkan untuk kehidupan sehari-hari dalam bertingkah laku yang baik. Pancasila yang harus dihayati yaitu Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun masa yang akan datang. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang di dalamnya menjelaskan A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk dan idein yang berarti melihat. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Karenanya akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi.
C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi nasional berupa pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 PUU 9 2013. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 100 PUU 9 2013 telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para permohonan yang menguji pasal 34. Bab 4 tentang memahami negara konstitusi dan warga negara, yang di dalamnya menjelaskan A. Memahami negara. Negara adalah sebuah suatu lembaga atau institution atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. B. Memahami konstitusi. Dalam kedua perkataan, politeia dan constitution itu awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata politeia dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. C. Memahami warga negara Indonesia. Warga negara yaitu terjemahan dari citizens atau bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula, sedangkan warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, yang di dalamnya menjelaskan A. Memahami negara hukum. Istilah negara hukum merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19, namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Cita-cita itu mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme yang mendapatkan dorongan kuat dari Renaissance serta reformasi. B. Memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. C. Memahami demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-6 sampai 3 sebelum Masehi. Bentuk demokrasi klasik yang terdapat di Yunani kuno yaitu demokrasi dalam ruang lingkup negara kota. Sifat demokrasi ini yaitu demokrasi langsung. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan A. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, sedangkan wawasan berarti cara pandang, meninjau, atau melihat. Sementara itu, istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit dalam dua hal. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan Nusantara dalam cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara yaitu ketentuan atau kaidah asas yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia yaitu landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan, serta bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia yang dalam bahasa Yunani Indo berarti India dan Nesos berarti kepulauan. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebesaran. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur ini terdiri dari wadah, isi wawasan Nusantara, dan tata laku wawasan Nusantara. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Implementasi wawasan Nusantara. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan Ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris disebut dengan national resilience atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional. Dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. B. Pengaruh ketahanan nasional. Pengaruh ini terdiri dari pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. Integritas nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegritaskan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Dari uraian bab di atas yang tadi sudah dijelaskan, isi buku pendidikan Pancasila ini merupakan pelajaran yang penting melalui pendidikan kewarganegaraan. Bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Demikian resume buku ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.